Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di penghujung akhir tahun 1446 Hijriah ini kembali kita hadir bersama di majelis ini, Majelis Tazkiyatun Nafas, yang materi tazkiyah kita sore hari ini kita ingin bicara soal rezeki. Tidak harus uang, tapi biasanya yang paling jelas rezeki itu uang. Kenapa kita bicara rezeki? Ada banyak alasannya. Salah satunya ternyata faktor terbesar yang mempengaruhi kotor bersihnya hati itu adalah urusan rezeki. Dominan, termasuk kalau bicara soal aktivitas yang mendominasi hidup manusia itu aktivitas apa? Aktivitas urusan rezeki. Ini nanti bapak ibu pulang ke rumah ketemu banyak orang, itu orang nyari apa? Rezeki. Termasuk bapak ibu. Dominan sekali urusan rezeki ini. Iya. Nah, karena itu kita sebenarnya cari rezeki itu biar apa? Ya, biar kita bisa menikmati. Ya. Karena apalah artinya dapat rezeki kalau kita tidak menikmatinya. Nah, sore ini kita ingin sama-sama menikmati rezeki dengan cara tidak menikmatinya. Bingung nih. Kalau kita lihat tulisannya tentu kita nggak akan bingung ya. Karena yang pertama menikmati pakai ain, yang kedua menikmati pakai kaf. Emang beda. Ya beda. Bedanya di mana? Mari kita lihat hakikat rezeki dulu ya. Kemarin kita sudah sampaikan. Rezeki itu kan segala bentuk karunia Allah yang diberikan untuk manusia, baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Jadi rezeki itu tidak harus yang menyenangkan. Yang tidak menyenangkan pun adalah rezeki. Sehat, rezeki. Sakit, rezeki. Dipuji orang, rezeki. Dihina orang, rezeki. Ya, bulan ini gaji naik, rezeki. Bulan depan ada kebijakan efisiensi atau apa, gajinya dikurangi. Itu aslinya rezeki bukan? Rezeki. Kenapa? Sebab tujuan dari Allah memberikan rezeki kepada manusia adalah agar manusia bisa beramal baik dengannya. Dan beramal baik itu tidak harus rezeki dalam wujud ada. Tidak ada pun itu kita bisa gunakan sebagai alat bagi kita untuk berlaku baik. Dan itu jelas ya, kalau dapat uang amal baiknya syukur, kalau uang hilang amal baiknya sabar. Berarti memang betul rezeki itu tidak harus ada. Tidak ada pun adalah rezeki. Tidak harus yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan pun itu rezeki. Nah, ini yang jarang difahami secara utuh oleh manusia. Sehingga akhirnya rezeki itu pengertiannya dari dulu sampai sekarang yaitu itu aja. Padahal kalau kita memahami rezeki dengan pengertian seperti ini, agar manusia beramal baik, maka di ranah kenyataan kita melihat rezeki itu bisa berubah nama. Ini mengulang sebentar yang kita sampaikan kemarin. Rezeki itu dari Allah.
Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu zat yang maha memberi rezeki. Ya. Jadi ketika baru nyampe ke kita, kita menyebutnya ini rezeki dari Allah. Tapi begitu nyampe di tangan manusia, nah itu bisa berubah nama. Ya. Jadi bisa berubah nama jadi ni'mah, jadi nikmah, dan jadi niqmah. Ya. Sekian huruf sama, cuma beda satu huruf. Satunya ain, satunya kaf, satunya qaf. Beda satu huruf ini menyebabkan arti dari ketiganya berbeda. Nah kalau an-ni'mah, ya, itu artinya nikmat. Yang itu sudah jadi bahasa kita, ya, yang artinya enak. Kalau nikmat kan mesti konotasinya enak. Nah tapi rezeki itu bisa berubah nama jadi nikmah, pakai kaf. Nikmah artinya musibah. Jadi rezeki itu bisa jadi musibah bagi seseorang. Dan bisa menjadi nikmah, harus qalqalah nih biar membedakan dengan nikmah. Adalah rezeki yang membuat orang jadi celaka. Jadi 3 orang dapat rezeki yang sama, itu bisa nama rezeki ketiga orang ini beda. Yang pertama jadi ni'mah, yang kedua jadi nikmah, yang ketiga jadi nikmah. Terus bedanya di mana? Rezeki itu akan jadi ni'mah, berarti enak kalau dipakai untuk akhirat. Maka kalau seandainya ada kata menikmati rezeki, berarti hakikat menikmati rezeki adalah menggunakan rezeki untuk akhirat. Nah, jadi nikmah musibah kapan? Jadi nikmah celaka kalau dipakai untuk dosa. Dan jadi musibah atau nikmah kalau dipakai untuk sia-sia. Jadi rezeki itu harusnya kita apakan? Menikmati, menikmati, atau menikmati. Kalau punya uang kita sedekahkan, itu namanya menikmati. Punya uang dipakai buat foya-foya, nggak sampai dosa, berarti menikmati. Tapi kalau dipakai buat maksiat berarti menikmati. Maka memang yang betul kalau rezeki menikmati, menikmati, atau menikmati. Nah, masing-masing orang kan bisa beda. Tentu harapan kita adalah menikmati. Dan memang cara menikmati rezeki itu adalah dengan tidak menikmatinya. Karena kalau rezeki sudah dinikmati, tidak akan mungkin bisa dinikmati. Ada orang menikmati rezeki, uang 1 juta dipakai buat foya-foya, habis. Nah kalau sudah habis, bisa dinikmati enggak? Enggak, udah habis. Apalagi kalau dinikmati, waduh sudah perkara, ya celaka. Ini nyata dalam kehidupan. Kita lebih sering kalau rezeki itu menikmati, menikmati, atau menikmati. Mata ini rezeki bukan? Kita pakai buat apa mata ini? Buat nonton bola semisal. Nah kalau nonton bola itu menikmati, menikmati, atau menikmati. Ya tinggal lihat aja ada nilai akhiratnya enggak. Ya. Kalau mata 1 jam dipakai buat nonton bola, berarti kita menikmati mata selama 1 jam. Itu 1 jam mata, ya, bisa kita ubah nggak jadi menikmati? Enggak, udah lewat 1 jamnya. Nah Bapak Ibu, terus bagaimana caranya agar rezeki itu kita nikmati, bukan nikmati, apalagi nikmati? Nah itu sangat tergantung, ya. Rezeki itu jatuhnya kemana? Yang kemarin kita sampaikan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rezeki sebelum akhirnya nyampe ke kita, ya, persisnya sebelum akhirnya kita gunakan, kita pakai, entah itu nikmati atau nikmati, itu sangat tergantung rezeki itu kita simpan di mana, kita masukkan ke mana. Kalau kita masukkan ke hati jadi nikmat.
Kalau ke nafsu, masuknya ke nafsu jadi nikmat. Kalau ke akal jadinya nikmat. Jadi tergantung rezeki itu akhirnya masuknya kemana. Ya ke nafsu, ke akal, atau ke hati. Nah soal masuknya kemana, penentunya apa? Nah penentunya adalah siapa yang paling kuat di antara ketiganya. Jadi rezeki itu kayak layang-layang putus gitu, tapi tertujunya ke kita. Nah, begitu nyampe ke kita, rezeki itu jadi rebutan antara hati kita, akal kita, atau nafsu kita. Sebenarnya itu terjadi, cuma itu tidak dalam penglihatan mata kepala kita, tapi sebenarnya ada, kita lihat di mata batin kita. Ini rezeki masuknya kemana? Ke akal, ke hati, atau ke nafsu. Kalau ke nafsu ya jadi nikmat, kalau ke akal jadi nikmat, kalau ke hati jadi nikmat. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, maka nasihat yang ditujukan ke kita, miliki hati yang kuat. Iya. Ini pesannya untuk kita, miliki hati yang kuat. Iya. Karena kalau kita memiliki hati yang kuat, segalanya pasti akan masuk ke hati. Masuk hati. Apapun, ya, rezeki dalam bentuk apapun. Termasuk juga rezeki dalam bentuk perasaan yang kemarin kita sampaikan ya. Bapak Ibu, pernah sedih? Sedih itu ketika kita sedih, ya sedihnya sebabnya karena macam-macam ya. Bisa jadi di kantor gitu ya, satu tim kerja ya, ada yang bilang Bapak ini cuma benalu aja di kantor, benalu sampah, nggak ada gunanya. Sedih nggak dihina begitu? Sedih. Nah itu sedih masuknya kemana? Yang sedih apanya kita? Karena sedih itu bisa masuk ke nafsu, bisa masuk ke akal, bisa nafsu ke hati. Nah kalau perasaan itu sebenarnya mudah ya. Habis kita merasa apapun yang kita rasa, kita punya rencana apa? Ya, kira-kira kalau dihina begitu rencananya apa? Awas, tunggu aja. Nah itu berarti masuk ke mana? Nafsu. Iya, masuknya ke nafsu. Ya, tapi kalau kemudian ya mau gimana lagi, memang saya kayak gini, saya terima. Iya. Tapi ya udahlah, saya nggak akan malas. Cuma saya nggak akan lagi dekat-dekat dengan dia. Nah itu masuknya ke mana? Akal. Ya, tapi kalau kemudian setelah dihina kita punya rencana, saya sabar, saya ikhlas, saya maafkan dia, saya doakan dia. Boleh nggak kalau kita dihina, kita sabar, memaafkan, mendoakan? Boleh. Nah itu berarti sedihnya masuk ke hati. Nah, maka sekali lagi siapa yang dapat, sekali lagi siapa yang kuat. 3 orang rebutan layangan, yang dapat siapa? Ya siapa yang paling kuat kan? 2 temannya sikut ya udah, saya yang dapat layang-layang. Jadi miliki hati yang kuat. Nah hati, nah ini kita ingin bicara soal hati. Kenapa kita harus memiliki hati yang kuat? Ya, kalau kepentingannya dengan rezeki, ya, agar rezeki itu menjadi rezeki yang bernilai akhirat. Ya. Dan itu nanti nyambung Bapak Ibu dengan posisi hati di dalam kehidupan kita. Jadi hati itu adalah jembatan yang menghubungkan jiwa dengan Allah dan akhirat. Ya. Itu hati. Sehingga ketika orang mendapatkan rezeki, selalu yang dipikir adalah gimana rezeki ini bernilai akhirat. Ya kan memang itu posisi hati. Dia menjadi penghubung antara jiwa dengan Allah dan akhirat. Sebenarnya jiwa itu memang sudah tabiatnya, ya. Sudah tabiatnya ingat akhirat, ingat sama Allah, itu tabiatnya jiwa. Jiwa nggak akan mungkin bisa melupakan Allah dan akhirat, nggak bisa. Cuma kan posisi jiwa sekarang ya, secara zahir tidak dekat dengan Allah. Ya. Secara zahir
tidak lagi sedang berada di alam akhirat. Ya, karena jiwa sedang merantau di alam dunia. Tapi kan karena dia punya riwayat pernah hidup di akhirat, hidup dekat dengan Allah, maka otomatis jiwa itu yang nyambungnya ke Allah. Cuma jiwa selama dia di dunia itu akan terhubung, tersambung ke Allah lewat sosok bernama hati. Ya, lewat sosok bernama hati. Jadi ibarat jembatan, kalau jembatan nggak kuat, ya dia nggak akan bisa menyeberangkan siapa yang lewat di atasnya. Hanya jembatan yang kuat yang bisa membuat orang jadi terhubung ke seberang. Sama dengan hati. Ya. Nah, karena itu nanti ini bicara soal jiwa. Jiwa yang selalu terhubung dengan Allah dan akhirat akan merasakan tenang, damai, dan bahagia. Dan sekali lagi, terhubung atau tidaknya jiwa dengan Allah dan akhirat itu bergantung pada hati. Nah, karena bergantung pada hati, kita nanti akan melihat jiwa manusia itu ada 3 macam. Ada orang yang jiwanya dekat dengan Allah, berarti kan selalu terhubung dengan Allah. Ada orang yang jiwanya jauh dari Allah, dan ada orang yang jiwanya sudah putus dengan Allah. Yang jiwanya nyata putus dengan Allah itu setan. Setan kan makhluk juga. Ya, setan itu makhluk. Ya, sebagian bahkan hampir semua ulama mengatakan setan itu sebenarnya dari kalangan bangsa jin. Yani jin yang jadi pengikutnya iblis. Itu sebutannya adalah setan. Ya, sebutannya adalah setan. Karena syaitan itu jin, ya mengenal hidup, mengenal mati. Ya, yang mengenal hidup, mengenal mati ya pasti mengenal jiwa. Nah, tapi kalau syaitan itu jiwanya udah jelas putus. Ya, putus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang jiwanya dekat dengan Allah nanti punya nama. Namanya jiwa mutmainnah. Dan mutmainnah itu adalah nama aslinya jiwa. Jadi semua jiwa manusia itu kalau lihat aktenya namanya sama, mutmainnah. Tapi jiwa yang dekat dengan Allah bisa bergeser jadi jauh. Nah, kalau jadi jauh nanti jiwa yang mutmainnah itu cirinya adalah tenang dalam kebaikan. Jadi kalau kita bisa tenang dalam kebaikan, baca Quran tenang, sholat tenang, nah itu tanda jiwa kita mutmainnah. Tandanya jiwa itu dekat dengan Allah. Nah, kalau jauh itu nanti sebutannya lawamah, senang dalam sia-sia. Senang dalam sia-sia, ya otomatis dia nggak bisa tenang dalam kebaikan. Jadi orang kalau dalam kebaikan kok nggak tenang, nah itu tanda jiwanya tidak mutmainnah. Nah, yang paling dekat kalau tidak mutmainnah ya lawamah. Lagi sholat, ya. Sholat kan amal baik. Ya. Sholat zuhur, ya, tiba-tiba gerimis. Pas gerimis kita ingat, kalau jaket kita tinggal di motor dan motornya tidak di bawah atap. Tetap tenang atau gelisah? Kalau gelisah tandanya yang lebih berharga jaket atau sholat. Berarti kan menunjukkan jiwanya sudah bukan mutmainnah. Dan akan putus. Nah, orang yang jiwanya putus dari Allah itu sebutannya jiwa lawamah. Ya, jadi ganti akte. Aktenya namanya ammarah. Ya, cirinya puas dalam keburukan. Ya, puas dalam keburukan. Jadi kalau pacaran cuma gandengan tangan ya belum puas. Itu orang kalau jiwanya sudah marah. Korupsi kok pakai mikir 100.000 atau 1 juta ya. Baik banget ya.
Kalau mau ya bisa 1 juta, tapi kalau mau ya 100.000. Masa sih korupsi cuma 1 juta, wong yang lain juga bisa sampai miliaran. Jadi begitulah orang kalau jiwanya sudah amarah, puas dalam keburukan. Nah, yang menentukan jiwa manusia itu dekat, jauh atau putus, mutmainnah, lawwamah atau amarah, tiada lain adalah hati. Tiada lain adalah hati. Karena seperti yang kita sampaikan, jiwa itu hati itu adalah penghubung antara jiwa dengan Allah dan akhirat. Berarti memang hati itu posisinya sangat krusial, sangat strategis. Maka kalau Rasul mengatakan baik buruknya manusia ada pada hatinya, betul. Dan bagi kita baik buruknya manusia itu ditentukan sejauh mana dia dekat, jauh atau terputus dengan Allah. Jadi kalau diibaratkan ya Bapak Ibu, ya, posisi jiwa, posisi hati bagi jiwa yang menghubungkan jiwa dengan Allah dan hari akhirat, itu kita bisa lihat gambarannya seperti beliau ini. Ini sepintas anak Arab atau anak Jawa. Asli Jawa. Jawanya tempel bagian pelosok ya. Minggir yang paling pinggir. Dia telepon siapa? Telepon simbahnya yang masih berada di tanah suci. Satunya di Minggir, satunya di Mekah. Itu kan jarak yang sangat jauh. Tapi dengan HP keduanya terasa dekat. Ya, saling berbincang, bisa mendengar, bisa mengucapkan. Ya, si cucu bilang, "Mbah dongake aku mlebu swarga ya." Nah, Bapak Ibu, ya, keduanya sekali lagi terhubung karena HP. Nah, posisi hati seperti HP. Ya. Jadi hati ini yang menghubungkan jiwa dengan Allah dan hari akhirat. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah HP bisa menghubungkan kita ya, komunikasi dengan orang yang jauh? Itu faktornya cuma HP? Enggak, ada faktor pendukungnya kan. Apa faktor pendukungnya? Sinyal yang bagus. Apalagi pulsa yang cukup dan baterai yang penuh. Nah, hati itu mirip-mirip seperti itu. Nah, karena itu kita bisa melihat nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, posisi hati. Jadi kalau kita baca ya, buku-buku yang disusun oleh para ulama ya, yang bicara soal hati, hampir selalu kita temukan pembagian hati itu ada 3. Orang yang hatinya sehat, orang yang hatinya sakit, dan orang yang hatinya mati. Semua manusia termasuk kita. Kita sebenarnya perlu melihat saya ini, kondisi hati saya yang mana. Sehat, sakit, atau mati. Kalau sakit, sakitnya sakit demam saja atau campur flu gitu. Stadium 1, 2, atau bahkan 5. Karena ada orang yang hatinya mati. Ciri orang yang hatinya sehat merasakan nikmat manisnya kebaikan. Jadi kalau berbuat baik itu rasanya nikmat. Udah sekali baca Quran gitu ya, mau nutup itu rasanya berat. Itu orang kalau sehat hatinya. Beramal baik itu merasakan nikmatnya. Nah, kalau sakit itu merasakan berat pahitnya kebaikan. Tetap kebaikannya dilakukan, tapi rasanya berat sekali. Tapi ya tetap dilakukan ya, baca Quran dengan tarikan 1 juz. Yakin nih, ini halaman terakhir ini. Iya. Habis ini udah ganti juz ini. Pas sudah selesai, pas buka halaman, loh kok bukan akhir juz ini.
Berarti habis ini nih dibaca 2 halaman kanan kiri. Begitu halaman kiri sudah selesai sampai ayat terakhir, buka lagi, lo kok belum. Akhirnya sengaja berhenti dulu, terus ngitung halaman sisa. Ya Allah, ternyata masih 4 halaman. Nah, itu indikasi orang ini hatinya sakit. Nah, kalau mati udah nggak peduli dengan kebaikan. Dan pembagian hati jadi 3 ini, Bapak Ibu, itu pembagian yang sangat logis. Kenapa sangat logis? Sebab ini bicara soal kebaikan. Kebaikan itu memang kebutuhan hati. Kebaikan itu adalah kebutuhan hati. Sebagaimana tubuh juga punya kebutuhan. Apa kebutuhan tubuh? Makan. Kebutuhan hati, kebaikan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebaikan bagi hati itu ibarat makanan bagi tubuh. Tubuh kalau nggak makan lemah. Maka hati kalau tidak lagi melakukan kebaikan, ya akan menjadi hati yang lemah. Nah, kalaulah kebaikan bagi hati itu ibarat makanan bagi tubuh, mari kita lihat 3 sosok manusia yang ada di layar ini. Tiga-tiganya dikasih makan. Kalau sepintas lihat ekspresinya, orang yang sebelah kiri ini menunjukkan dia sehat atau enggak sehat? Sehat. Lahap begitu tandanya sehat. Tapi yang tengah kayak mual-mual gitu. Dihadapkan makanan enak kok mual-mual, berarti tandanya dia sakit. Nah, yang kanan nggak peduli sama sekali, dikasih makanan. Nah, itu tandanya apa? Tidur. Tapi tidur sama mati itu beda nggak? Nggak beda ya. Bedanya, ya kan nggak beda. Lo kan beda. Kalau orang tidur bangun, orang mati, ya bangun juga. Nggak ada orang mati yang nggak bangun itu. Dibangunkan di alam barzakh, alam kubur. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wajar kalau para ulama membagi hati menjadi 3. Nah, hati yang sehat inilah yang kelak nanti akan menjadikan jiwa manusia mutmainnah. Hati yang sakit akan menyebabkan jiwa manusia jadi lawwamah. Hati yang mati akan membuat jiwa manusia jadi ammarah. Ya, terakhir, berarti kan kita harus betul-betul menjaga agar hati ini sehat. Karena di dalam hati yang sehat terdapat kekuatan. Jadi miliki hati yang kuat, mau nggak mau hati harus sehat. Ya, orang kalau lagi nggak sehat kan badannya lemah. Tapi kalau sehat, insya Allah badannya kuat. Penuhi kebutuhan hati. Nah, terus kebutuhan hati itu apa saja? Minimal ada 3. 3 macam kebutuhan hati untuk sehat. Apa 3 itu? Yang pertama, hati itu membutuhkan ampunan Allah. Hati itu membutuhkan ampunan Allah. Kenapa hati membutuhkan ampunan Allah? Kalau ampunan kan arahnya pada dosa. Ini terjadi karena semua kita tahu setiap dosa yang dilakukan oleh manusia itu pasti nanti pengaruhnya akan terasa di dalam hati. Ada noda hitam. Hati juga bisa terluka oleh karena dosa. Walaupun sebenarnya yang melakukan dosa itu bukan hati. Ghibah, bohong, yang melakukan lidah. Tapi yang merasakan akibatnya hati. Andai orang menghibah, terus tubuhnya langsung merasakan. Mungkin orang kalau mau berbuat dosa mikir sekian kali. Jadi yang merasakan itu adalah hati. Nah, karena itu wajar
Kalau hati itu membutuhkan ampunan Allah. Ampunan Allah ini kalau diibaratkan HP itu posisinya sinyal. Posisinya adalah sinyal. Kita kalau komunikasi pengennya kan sinyalnya nyambung terus. Nah, maka orang kalau dosanya belum diampuni, ya belum mendapatkan ampunan Allah, itu akan mengganggu sinyal. Makanya kalau kita ditanya, pernah nggak Bapak Ibu waktu kita sholat kan sedang berkomunikasi dengan Allah. Salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Salat itu sedang berkomunikasi dengan Allah. Bapak Ibu pernah nggak waktu kita salat berkomunikasi dengan Allah, itu nyambung terus dari mulai takbiratul ihram sampai salam? Atau lebih sering putus-putus sinyalnya, kadang nyambung, kadang putus gitu. Waktu sholat Allahu Akbar, ingat Allah. Ya, memang berusaha menjaga, pokoknya ingat Allah gitu ya. Lagi nyaga biar ingat Allah, ada motor lewat dengan suara apa namanya, suara motor, apa, knalpot. Itu sinyal dengan Allahnya tetap tersambung atau putus? Putus, nyambungnya kemana? Siapa sih itu, nggak sopan, lagi sholat kok pakai itu orang nggak punya perasaan. Dia tahu nggak sih kalau dia lewat masjid dan ini kan sudah waktu zuhur. Nah, itu berarti sinyal dengan Allahnya tetap nyambung atau putus? Putus. Ya, tapi kemudian ingat kan, astagfirullah, kok bisa-bisanya saya ngumpat. Itu pengendara motor, orang kenal juga enggak, astagfirullah, nyambung lagi kan ke Allah. Iya. Giliran sudah waladhdallin amin, imam baca yas'alunaka 'anil anfal gitu. Aduh gawat nih, al-anfal sampai ayat berapa? Putus lagi sama Allah. Jadi kalau waktu kita sholat, karena ukuran komunikasi dengan Allah yang paling jelas itu ya sholat, hablum minallahnya jelas, sedang berkomunikasi dengan Allah. Pak Bu, kalau seandainya ketika kita sedang sholat komunikasi dengan Allah, sinyalnya nyambung putus, ya bisa jadi kebutuhan hati yang pertama belum terpenuhi, yaitu membutuhkan ampunan Allah. Yang kedua, membutuhkan rahmat Allah. Hati itu membutuhkan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu kalau HP ibaratnya kuota pulsa. Jadi kalau hati belum merasakan rahmat Allah, seperti orang nelpon tapi nggak ada pulsanya, nyambung nggak? Enggak. Enggak. Jadi hati itu membutuhkan rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu ya ibaratnya ya counter apa namanya? Counter HP, tempat pengisian kotak pulsa. Pak Bu, kalau seandainya Bapak Ibu bawa HP dalam perjalanan, kita ngirim WA ada 5 gitu ya, kok nggak ada centangnya, kok cuma ada bulatan, berarti tandanya apa? Lihat sinyalnya, ada kok sinyalnya, tapi kok tetap bulat begini, berarti kuotanya sudah habis. Nah, pada saat itu Bapak Ibu kita tertarik, di depan kita ada 2 warung ya, satunya warung makan, satunya warung pulsa. Kita lebih tertarik datang ke warung makan atau warung pulsa?
Kan warung pulsa lebih menarik. Kenapa? Karena saya butuh. Nah, orang yang faham itu amat sangat membutuhkan rahmat Allah. Karena tanpa rahmat Allah berat sekali menjalani. Nah, yang ketiganya adalah membutuhkan ridha Allah. Nah, kalau ridha Allah itu ibaratnya baterai. Ibaratnya baterai. Ridha Allah. Jadi hati itu amat sangat membutuhkan ridha Allah. Dan ridha Allah itu hanya akan bisa kita dapatkan kalau kita dalam keadaan susah. Ya, sudah pernah kita sampaikan ya. Ridha ke Allah itu akan lebih mudah kalau kita lagi hidup senang atau hidup susah. Allah akan ridha kalau kita ridha ke Allah. Berarti cara untuk mendapatkan ridha Allah cukup dengan kita ridha ke Allah. Nah, kita bisa ridha ke Allah itu akan lebih mudah ketika kita dalam keadaan senang atau susah. Jawabannya susah. Hanya dalam keadaan susah kita bisa ridha ke Allah. Nah, kalau lagi senang terus ridha ke Allah, itu kereken nggak Bapak Ibu? Ya nggak direken, senang. Nggak ada nilainya. Orang senang, ya Allah saya ridha, Engkau memberikan saya rezeki yang lebih banyak dari yang lain. Saya ridha ya Allah, ya. Punya istri yang nggak bikin masalah. Saya ridho kerjaan saya ringan tapi gajinya besar. Ya, ini kan ridho yang cuma disenyumin oleh malaikat. Nah, tapi kalau dalam keadaan susah, kemudian ridho itu nilainya tinggi nggak? Tinggi. Ya, nilainya tinggi. Ya, nah, sehingga kalau kita susah kita ridho ke Allah, Allah juga akan ridho ke kita. Nah, karena hati kita butuh ridha Allah, dan ridha Allah ini akan kita dapatkan kalau kita ridha ke Allah, dan kita hanya akan bisa ridha ke Allah kalau dalam keadaan kita susah. Berarti susah itu ibaratnya apa bagi hati? Kan ridha itu seperti baterai. Kalau tinggal 2% berarti harus diapakan? Dicas. Ngecasnya kemana? Kalau HP yang ngecasnya kecolokan. Pas bepergian ya lihat HP kok tinggal 2%. Akhirnya kita nyari apa Bapak Ibu? Nyari colokan kan? Mana ini colokan ini? Tiba-tiba nemu colokan itu. Wah, itu rasanya seneng nggak? Seneng, karena bisa memperpanjang nyawanya HP. Ya, alhamdulillah seneng. Saya dulu baru sekalinya singgah di stasiun ya, waktu ada kesempatan ke Jepang. Pokoknya nanti saya naik Shinkansen itu sendirian. Nanti di stasiun tujuan itu akan dijemput oleh teman. Saya dibekali HP. Ya, nanti tinggal telepon aja sama teman, nanti teman yang nyari. Ternyata sampai sana itu baterainya tinggal. Ya, bahkan akhirnya habis. Ya, nah kan mau nggak mau harus menghidupkan HP. Nyari colokan kemana, muter gitu. Begitu nemu colokan, alhamdulillah, senengnya bukan main. Karena kalau enggak kan alamat tuh gimana saya bisa menemukan orang yang jemput ya. Semuanya wajah-wajah Jepang semua, mau nanya juga bingung. Wah, itu senengnya bukan main. Berarti Bapak Ibu, hati kita butuh ridha Allah. Iya. Kita akan dapat ridha Allah kalau kita ridha kepada Allah. Nah, untuk bisa ridha ke Allah kita harus dalam keadaan
susah. Berarti logikanya kalau kita pengen ngecas hati kita, ngecasnya kemana? Colokannya namanya apa? Kesusahan. Namanya adalah kesusahan. Pak Bu, baterai hati kita tinggal berapa persen? Masih suka ngeluh nggak? Nah, kalau masih suka ngeluh, nah itu udah tinggal dikit itu. Harus segera dicas. Dan casnya ternyata ya kesusahan hidup itu cukup dengan kita ridho. Jadi begitu ridho, udah HP itu terisi baterainya. Ya. Ini nanti jadi PR bagi kita. Pernah lapar nggak Bapak Ibu? Pernah. Enak nggak lapar itu? Nggak enak kan? Ya, lapar itu nggak enak, bikin kita susah. Terus kalau kita lapar, apa yang kita lakukan? Makan. Berarti Bapak Ibu makan karena apa? Lapar. Saya makan untuk menghilangkan lapar. Soalnya lapar itu nggak enak. Itu berarti Bapak Ibu terhukumi sebagai orang yang ridho atau tidak ridho dengan lapar. Kalau makan biar nggak lapar, berarti waktu lapar ridho nggak? Enggak. Enggak. Nah, kesempatan-kesempatan seperti itu sebenarnya banyak gitu. Perintilannya itu banyak yang ternyata tidak kita manfaatkan, sehingga akhirnya ya baterai hati kita ini turun terus karena jarang sekali ridho. Nah terus kalau saya lapar nggak boleh makan, bukan nggak boleh makan, tetap makan. Tapi yang menjadi dasar kita makan apa? Ya Allah, saya ridho dengan lapar ini. Saya ridho ya Allah. Saya terima ya lapar ini ya sebagai anugerah darimu agar saya ridho kepadamu. Ya, saya ridho ya Allah. Kenapa saya lapar? Tapi ya Allah, saya mau ke kantor. Kalau saya lapar begini, saya nggak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Saya mau sholat duha, lapar sholat duha, bukannya ingat Allah, ingat makan. Saya mau baca Quran, saya mau ngaji. Gak mungkin saya bisa maksimal ngaji ya kalau dalam keadaan saya lapar. Bismillah ya Allah saya makan. Berarti makan biar apa? Biar menguatkan badan agar beribadah. Itu berarti makan karena gak ridho atau ridho terhadap lapar? Ridho. Pernah sakit? Pernah. Terus ngapain waktu sakit? Berdoa. Doanya apa? Minta sembuh. Ya, dikuatkan dengan berobat. Lah kenapa Bapak berobat? Soalnya ini kepala hampir pecah, ini nggak enak betul saya kepala ini ya. Saya pokoknya harus berobat. Berarti tandanya orang ini ridho nggak dengan sakit kepala? Enggak, nggak ridho. Nggak enak ini kepala sakit ini kayak mau pecah, kan tandanya nggak ridho. Beda dengan kita berobat. Kenapa ya Allah? Sudah 3 hari saya sakit. Iya, saya izin dari kantor. Tugas saya akhirnya dihandle teman. Saya sudah menyusahkan orang. Saya jadi nggak bisa datang ke majelis ilmu. Saya nggak bisa baca Quran. Saya nggak bisa puasa, nggak bisa tahajud. Ya Allah, izinkan saya mau berobat ya Allah, biar saya bisa beribadah lebih baik. Maka berobat bukan karena tidak ridho dengan sakit. Jadi kalau kita lihat 3 kebutuhan hati ini, yang mana yang sudah terpenuhi maksimal Bapak Ibu? Nah inilah yang menyebabkan hati itu jadinya sakit, bahkan bisa jadi mati. Sehingga ketika datang rezeki, ya nggak bisa diambil oleh hati, ya diambil kalau nggak oleh akal ya oleh nafsu. Maka penting bagi kita memahami kebutuhan hati yang 3 ini. Bagaimana kita bisa memenuhinya, kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Dan ya Allah wa iyyakum. Makasih Bapak Ibu, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.